Kisi-kisi soal ini sudah sesuai materi pokok dari Menpan RB yang akan diujikan pada tes seleksi P3K tahun ini. Dan ini adalah komentar peserta seleksi yang sudah tes kemarin. Terima kasih kepada kakak yang sudah berbagi pengalaman di ruang belajar saya. Jika ada yang kurang sesuai dalam pembuatan soal ini, kami mohon maaf. Bantu support channel ini dengan subscribe dan share di akhir video. Kalian juga bisa support Mimin di link deskripsi video ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Dalam proses distribusi alat tulis ke beberapa unit kerja, operator mendapati satu unit belum memberikan tanda terima. Apa langkah paling tepat untuk menjaga akuntabilitas distribusi? A. Menyimpan salinan dokumen untuk sementara. B. Mencatat distribusi tanpa tanda terima. C. Meminta unit kerja membuat tanda terima menyusul. D. Menunda pencatatan distribusi hingga dokumen lengkap. E. Melaporkan ke bendahara barang dan lanjutkan pendistribusian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menunda pencatatan distribusi hingga dokumen lengkap karena distribusi barang hanya dapat dicatat sebagai selesai jika dilengkapi dokumen serah terima dari unit penerima. Hal ini menjamin bahwa tanggung jawab barang berpindah secara legal dan terdokumentasi. Soal nomor 2. Mengapa operator harus menyusun daftar inventaris sarana dan prasarana berdasarkan lokasi pengguna? A. Supaya mudah dihitung saat pengadaan. B. Agar lebih cepat saat distribusi. C. Untuk memudahkan penelusuran dan pemeriksaan barang. D. Supaya pemakai tidak berpindah tempat. E. Agar data bisa disimpan di unit masing-masing. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Untuk memudahkan penelusuran dan pemeriksaan barang, karena inventaris berdasarkan lokasi membantu pelacakan fisik saat pemeriksaan rutin, audit internal, dan ketika terjadi kehilangan atau perpindahan barang. Ini bagian dari pengendalian aset. Soal nomor 3. Barang berupa perangkat presentasi dikirim ke beberapa unit. Namun, hanya satu unit yang melaporkan kembali kondisi barang setelah seminggu. Apa sikap operator yang paling sesuai? A. Menunggu laporan dari unit lain sebelum mencatat. B. Langsung mencatat semua distribusi karena barang sudah dikirim. C. Membuat catatan parsial untuk unit yang sudah melapor. D. Menghentikan distribusi berikutnya sampai semua laporan masuk. E. Menyimpan cadangan dokumen untuk laporan akhir tahun. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Membuat catatan parsial untuk unit yang sudah melapor. Karena operator dapat mencatat distribusi yang telah valid dan terdokumentasi. Sambil tetap menindaklanjuti unit lain agar semua laporan diterima dan tidak menghambat pelaporan barang secara keseluruhan. Soal nomor 4. Bagaimana cara operator menentukan prioritas distribusi sarana jika barang terbatas dan permintaan melebihi stok? A. Berdasarkan siapa yang meminta lebih dulu. B. Melihat tingkat kebutuhan operasional. C. Membagi rata ke seluruh unit agar adil. D. Menunggu arahan dari pengguna tertinggi. E. Menunda seluruh distribusi sampai barang cukup. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Melihat tingkat kebutuhan operasional. Karena prinsip distribusi berbasis kebutuhan memastikan sarana digunakan secara efisien untuk mendukung kinerja unit yang lebih kritikal terlebih dahulu, bukan hanya berdasarkan urutan permintaan. Soal nomor 5. Yang bukan termasuk prosedur dalam proses inventarisasi sarana dan prasarana adalah A. Pemeriksaan fisik barang di lokasi. B. Pencatatan kondisi dan jumlah barang. C. Penyesuaian dokumen dengan kondisi real. D. Penghapusan barang tanpa laporan resmi. E. Penyusunan berita acara inventarisasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Penghapusan barang tanpa laporan resmi. Karena penghapusan barang merupakan proses terpisah dan harus melalui prosedur resmi, termasuk laporan tertulis dan persetujuan. Inventarisasi hanya mencatat kondisi, jumlah, dan kelengkapan barang untuk kemudian dianalisis. Soal nomor 6. Operator menerima dua permintaan barang dari unit A dan unit B, tetapi persediaan hanya mencukupi untuk salah satu. Apa langkah yang paling sesuai prosedur distribusi? A. Memberikan kepada unit yang lebih dahulu mengajukan permintaan secara tertulis. B. Mendistribusikan secara proporsional kepada keduanya berdasarkan sisa stok. C. Melaporkan kondisi persediaan kepada atasan terlebih dahulu. D. Mengalihkan barang ke unit dengan anggaran terbesar pada tahun berjalan. E. Menyimpan barang dan mendistribusikannya ketika permintaan berikutnya terpenuhi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Melaporkan kondisi persediaan kepada atasan terlebih dahulu. Karena prosedur distribusi harus memperhatikan urgensi kebutuhan unit dan disetujui oleh pejabat berwenang. Operator tidak boleh mengambil keputusan sepihak yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau pelanggaran prosedur.
Soal nomor 7. Dalam proses inventarisasi, operator menemukan beberapa barang tidak terdata di buku induk, tetapi masih digunakan secara aktif. Apa tindakan yang sesuai prosedur? A. Menyusun berita acara barang dan mengajukan pencatatan ke bagian pengelola barang. B. Mencatat barang baru dengan tanggal inventarisasi sebagai tanggal perolehan. C. Menambahkan barang ke daftar sementara untuk dicatat setelah audit berikutnya. D. Mengembalikan barang ke gudang induk dan menghentikan penggunaannya sementara. E. Menggabungkan barang ke data milik unit pengguna terdekat yang relevan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyusun berita acara barang dan mengajukan pencatatan ke bagian pengelola barang. Karena setiap barang yang belum tercatat namun digunakan harus diadministrasikan melalui berita acara resmi dan diverifikasi. Ini untuk memastikan legalitas dan akuntabilitas dalam sistem inventaris barang milik negara. Soal nomor 8. Bagaimana cara operator mencegah terjadinya selisih data antara kondisi fisik barang dan data inventaris dalam sistem? A. Melakukan verifikasi fisik secara berkala. B. Mengandalkan laporan pemakaian dari masing-masing unit secara tahunan. C. Menyerahkan sepenuhnya proses inventarisasi kepada tim pengendali barang. D. Menyesuaikan data sistem berdasarkan estimasi penggunaan di lapangan. E. Mencatat perubahan barang hanya ketika terjadi mutasi besar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Melakukan verifikasi fisik secara berkala. Karena pemeliharaan data inventaris yang akurat membutuhkan verifikasi lapangan secara rutin. Operator wajib melakukan pencocokan data sebagai bagian dari pengendalian internal yang sesuai prosedur. Soal nomor 9. Operator mendistribusikan barang ke unit pengguna, namun dokumen serah terima belum ditandatangani karena pejabat penerima sedang cuti. Apa tindakan paling sesuai? A. Menunda proses distribusi dan menyimpan barang di gudang karena pejabat penerima sedang cuti. B. Mengisi sendiri dokumen serah terima atas nama unit penerima. C. Mendistribusikan dengan mencatat barang sebagai pinjaman sementara. D. Menyerahkan barang dan meminta pejabat pengganti menandatangani dokumen. E. Membuat surat keterangan tanggung jawab mutlak dan lanjutkan distribusi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menyerahkan barang dan meminta pejabat pengganti menandatangani dokumen. Karena dalam situasi di mana pejabat penerima tidak dapat menandatangani, prosedur tetap dapat dilanjutkan dengan menunjuk pejabat pengganti sesuai ketentuan kedinasan, agar administrasi distribusi tetap sah. Soal nomor 10. Mengapa dokumen berita acara serah terima diperlukan dalam setiap proses distribusi barang antar unit? A. Karena hal tersebut menjadi lampiran dalam laporan pertanggungjawaban keuangan tiap unit. B. Agar ada bukti tertulis bahwa distribusi sudah dilakukan sesuai permintaan. C. Karena dokumen menjadi dasar sah perpindahan tanggung jawab barang dari gudang ke unit. D. Untuk menyusun daftar pengeluaran barang berdasarkan kebutuhan tahunan. E. Karena merupakan persyaratan administrasi tambahan jika terjadi kehilangan barang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Dokumen menjadi dasar sah perpindahan tanggung jawab barang dari gudang ke unit. Karena tanpa berita acara serah terima, tidak ada bukti formal bahwa barang telah diserahkan dan diterima. Ini adalah bagian dari pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengelolaan aset instansi. Soal nomor 11. Operator menerima laporan bahwa barang yang sudah didistribusikan tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh unit penerima. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan? A. Menarik kembali barang dan menyimpannya di gudang induk. B. Menyusun berita acara pengembalian barang dan distribusi ulang sesuai kebutuhan. C. Membiarkan barang tetap digunakan sampai ada pengganti. D. Mengusulkan pembelian barang baru untuk unit tersebut. E. Menyesuaikan dokumen pencatatan agar cocok dengan kondisi barang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun berita acara pengembalian barang dan distribusi ulang sesuai kebutuhan. Karena barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna tidak boleh dipaksakan untuk digunakan. Pengembalian dan redistribusi harus melalui prosedur resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Soal nomor 12. Mengapa penting bagi operator untuk memverifikasi tanda terima dari setiap unit yang menerima sarana dan prasarana? A. Supaya barang cepat habis digunakan. B. Untuk menghindari tanggung jawab jika barang rusak. C. Untuk memastikan proses distribusi tercatat dengan sah dan lengkap. D. Agar pengguna dapat menyusun permintaan berikutnya. E. Supaya operator bisa menyusun laporan bulanan lebih cepat. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Untuk memastikan proses distribusi tercatat dengan sah dan lengkap.
karena tanda terima merupakan bukti tertulis yang sah bahwa barang sudah diterima oleh unit terkait dan menjadi dasar perpindahan tanggung jawab atas barang tersebut. Soal nomor 13. Dalam kegiatan inventarisasi, operator menemukan barang yang terdata dalam sistem, tetapi tidak ditemukan secara fisik di lokasi. Apa tindakan yang tepat? A. Mencoret barang dari daftar inventaris. B. Mengganti barang dengan jenis serupa dari unit lain. C. Menginput ulang data dengan status hilang. D. Menyusun berita acara kehilangan barang dan mengajukan verifikasi. E. Mengabaikan karena barang tidak terlalu penting. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menyusun berita acara kehilangan barang dan mengajukan verifikasi. Karena setiap barang yang tidak ditemukan harus dilaporkan secara resmi agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur penghapusan atau penggantian aset yang berlaku. Soal nomor 14. Apa fungsi utama dari inventarisasi barang secara berkala di instansi pemerintah? A. Mempercepat belanja barang baru. B. Memastikan seluruh barang dalam kondisi siap pakai. C. Mengetahui aset instansi secara real. D. Menambah nilai aset instansi. E. Menyederhanakan laporan penggunaan anggaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengetahui aset instansi secara real. Karena inventarisasi berkala memberikan gambaran nyata atas aset yang dimiliki, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan, penyusunan anggaran, serta perencanaan distribusi. Soal nomor 15. Salah satu prinsip dalam mendistribusikan sarana ke unit kerja adalah akuntabilitas. Apa maksudnya dalam konteks ini? A. Barang didistribusikan sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Barang disalurkan secara cepat dan efisien. C. Operator bebas memilih unit penerima barang. D. Barang bisa dibagikan dengan surat perintah lisan. E. Barang tidak perlu dicek ulang setelah sampai di unit kerja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah barang didistribusikan sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena akuntabilitas berarti seluruh proses distribusi dapat diaudit dan dibuktikan secara administrasi melalui dokumen resmi seperti permintaan, daftar distribusi, dan berita acara. Soal nomor 16. Operator menemukan data ganda untuk satu barang dalam sistem inventaris. Apa langkah yang paling tepat dilakukan? A. Menghapus salah satu data tanpa laporan. B. Menyimpan keduanya untuk keamanan data. C. Menyusun laporan koreksi dan perbaikan. D. Mencetak ulang seluruh data inventaris. E. Membiarkan hingga audit berikutnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun laporan koreksi dan perbaikan. Karena koreksi data inventaris harus melalui prosedur resmi untuk menjamin keabsahan data dan menghindari manipulasi pencatatan. Soal nomor 17. Mengapa pencatatan distribusi barang harus dilakukan secara real-time atau segera setelah proses penyerahan selesai? A. Agar operator tidak lupa. B. Untuk menjamin keakuratan data. C. Supaya gudang terlihat kosong. D. Agar laporan cepat selesai. E. Untuk mempercepat permintaan berikutnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Untuk menjamin keakuratan data. Karena pencatatan yang dilakukan tepat waktu memastikan bahwa barang tercatat dengan benar sesuai realisasi fisik dan tidak menimbulkan selisih data dalam audit atau laporan keuangan. Soal nomor 18. Bagaimana operator menentukan kebutuhan distribusi yang bersifat prioritas di antara beberapa unit kerja? A. Berdasarkan permintaan yang paling sering diajukan. B. Mengutamakan unit dengan staf terbanyak. C. Mengikuti daftar urutan unit secara abjad. D. Membagi rata ke semua unit. E. Melihat urgensi operasional. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Melihat urgensi operasional. Karena distribusi barang harus mempertimbangkan kebutuhan real di lapangan dan disetujui oleh pimpinan unit kerja agar alokasi barang benar-benar efektif. Soal nomor 19. Jika ada barang yang didistribusikan ke unit kerja, tetapi ditemukan rusak sebelum digunakan, apa prosedur yang harus dilakukan operator? A. Mencatat sebagai barang hilang. B. Meminta pengguna memperbaiki sendiri. C. Menyusun laporan kerusakan dan menarik barang untuk diganti atau diperbaiki. D. Membiarkan barang tetap di unit sebagai cadangan. E. Menyimpan barang rusak dan tidak mencatatnya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menyusun laporan kerusakan dan menarik barang untuk diganti atau diperbaiki.
karena barang yang tidak layak pakai harus ditangani melalui prosedur resmi agar ada dokumentasi dan dasar untuk penggantian dari penyedia atau proses pemeliharaan. Soal nomor 20. Apa tujuan utama dari pemberian kode barang dalam proses inventarisasi? A. Agar barang terlihat modern. B. Untuk memudahkan pencarian saat audit dan distribusi. C. Supaya barang tidak terlihat sama. D. Untuk meningkatkan nilai barang dalam laporan. E. Agar barang cepat digunakan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Untuk memudahkan pencarian saat audit dan distribusi, karena kode barang merupakan identifikasi unik yang memudahkan pelacakan, pengelompokan, dan penelusuran aset dalam sistem, serta penting saat audit dan mutasi barang. Soal nomor 21. Dalam shop distribusi barang, siapa yang paling bertanggung jawab atas validasi kebutuhan dari masing-masing unit kerja? A. Operator layanan operasional. B. Kepala gudang. C. Kepala unit kerja masing-masing. D. Bendahara barang. E. Tim pengadaan barang. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Kepala unit kerja masing-masing. Karena kepala unit adalah pihak yang mengetahui secara langsung kebutuhan operasional unitnya dan bertanggung jawab mengajukan permintaan secara tertulis serta menandatangani serah terima barang. Soal nomor 22. Mengapa laporan hasil inventarisasi harus disusun secara tertulis dan terdokumentasi? A. Untuk menjaga hubungan baik antar staf. B. Agar laporan lebih cepat diketik ulang. C. Menjadi dasar pertanggungjawaban aset instansi kepada auditor atau pihak eksternal. D. Supaya operator lebih mudah menjawab pertanyaan. E. Agar pengguna dapat melihat nilai barang mereka. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Menjadi dasar pertanggungjawaban aset instansi kepada auditor atau pihak eksternal. Karena inventarisasi merupakan bagian dari siklus pengelolaan aset negara dan hasilnya harus dapat diuji, diverifikasi, serta dijadikan referensi dalam evaluasi aset. Soal nomor 23. Salah satu prinsip akuntabilitas dalam distribusi barang adalah transparansi. Apa wujud dari transparansi tersebut dalam proses kerja operator? A. Menyampaikan seluruh proses kepada staf pengguna. B. Mendokumentasikan setiap proses dengan bukti fisik dan digital. C. Menuliskan jumlah barang dalam miteboard gudang. D. Meminta izin distribusi dari seluruh staf. E. Memberikan barang secara terbuka di ruang publik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mendokumentasikan setiap proses dengan bukti fisik dan digital. Karena transparansi dalam administrasi berarti semua proses terdokumentasi dan tersedia jika diminta untuk diperiksa, baik internal maupun eksternal. Soal nomor 24. Apa yang dimaksud dengan barang inventaris dalam lingkup pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah? A. Barang habis pakai yang digunakan untuk operasional. B. Barang pinjaman dari pihak ketiga. C. Barang dengan masa pakai tertentu dan dicatat dalam aset instansi. D. Barang yang dikembalikan setelah digunakan. E. Barang yang tidak tercatat dalam anggaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Barang dengan masa pakai tertentu dan dicatat dalam aset instansi. Karena barang inventaris adalah aset yang dikelola pemerintah, tidak habis dalam sekali pakai, dan digunakan dalam jangka waktu tertentu serta wajib dicatat dalam buku inventaris resmi. Soal nomor 25. Mengapa penting bagi operator untuk memahami perbedaan antara barang inventaris dan barang persediaan? A. Supaya tahu mana yang harus dipakai dulu. B. Agar bisa mengajukan permintaan dengan benar. C. Untuk menghindari konflik antar unit kerja. D. Karena hal itu menentukan nilai jual barang. E. Karena prosedur distribusi dan pencatatannya berbeda. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Karena prosedur distribusi dan pencatatannya berbeda, karena barang persediaan dan barang inventaris memiliki tata kelola, penyaluran, dan sistem pencatatan yang berbeda. Kesalahan dalam pengelompokan dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan dan tanggung jawab aset. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.